Materi selanjutnya 9.4 tentang ketaksaan dalam ujaran. Dalam pesona bahasa, langkah awal memahami linguistik pengetahuan sintaksis tidak hanya menetapkan rangkaian mana yang gramatikal dan mana yang tidak gramatikal, tetapi juga menjelaskan tafsir ganda atau ketaksaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ujaran taksa adalah ujaran yang maknanya dapat ditafsirkan bermacam-macam. Adapun sebab terjadinya ketaksaan diantaranya yaitu ada 4 macam. Yang pertama, adanya keharmonisan, yaitu adanya kesamaan ciri fisik, kata atau leksem. Contohnya, minggu lalu saya bertemu paus. Nah, paus pada kalimat ini menunjukkan ketaksaan karena belum jelas apakah yang dimaksud kepala gereja atau sejenis ikan besar. Yang kedua, kekurangan konteks. Contoh pada kasus kehomoniman juga merupakan tanda adanya kekurangan konteks yang menyebabkan ketaksaan. Jika konteks kalimat diperjelas, ketaksaan dapat diatasi. Contoh, minggu lalu ketika berkunjung ke Roma, saya bertemu paus. Minggu lalu ketika berlayar di samudera ini, saya bertemu paus. Nah, yang ketiga, ketidakcermatan struktur gramatikal. Ketidakcermatan struktur gramatikal meliputi struktur frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ketaksaan karena ketidakcermatan struktur gramatikal dapat pula terjadi pada konstruksi yang struktur gramatikalnya berterima, tetapi berbagai kendati semantik telah menimbulkan ketaksaan pada konstruksi ini. Contoh, lukisan Adi. Terjadi ketaksaan. Apakah yang dimaksud lukisan Adi? Lukisan itu karya Adi atau lukisan itu menampilkan wajah Adi? Nah, yang keempat, ini yang terakhir. Kekurangan tanda baca. Ketaksaan karena kekurangan tanda baca tanya hanya terjadi pada bahasa ragam tulis. Hal ini terjadi karena pada ragam tulis tidak terdapat intonasi yang dapat memperjelas maksud ujaran. Contoh, buku sejarah baru. Terdapat ketaksaan apakah buku itu mengenai sejarah baru atau buku baru itu mengenai sejarah. Untuk menghilangkan ketaksaannya, dapat diberi tanda hubung atau tanda strip. Seperti buku sejarah strip baru untuk arti sejarah baru dan buku strip sejarah baru untuk arti buku baru itu mengenai sejarah. Demikian penjelasan tentang ketaksaan dalam ujaran. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husaini akan menjelaskan materi tentang proposisi. Apa sih proposisi itu? Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat disaingkan, disangkal atau diyakini serta dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Proposisi itu terdiri dari 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan obla. Jenis-jenis proposisi itu ada 7. Yang pertama, proposisi tunggal, proposisi majemuk. Yang ketiga, proposisi kategori atau kategoris. Yang keempat, proposisi tadi kondisional. Yang kelima, proposisi universal. Yang keenam, proposisi protukar. Dan yang ketujuh, proposisi singular. Bentuk proposisi ada 4, yaitu proposisi bentuk A merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Misalnya, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Misalnya, setiap laki-laki bukan prokok aktif. Yang ketiga, bentuk I merupakan bentuk posisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Misalnya, sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. Yang terakhir, proposisi bentuk O merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian bentuk bukanlah predikat. Misalnya, sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siskaliani dari Prodi Sastra Indonesia. Saya akan menjabarkan mengenai struktur lahir dan struktur batin dalam psikolinguistik.
Dalam kebanyakan hal, makna suatu ujaran dapat dipahami dari sorotan kata yang terdapat pada ujaran tersebut, atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang digunakan dalam kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. Anak perempuan itu sudah pandai membaca buku cerita. Dari kalimat tersebut dapat kita representasikan bahwa makna yang sama, yaitu adanya seorang anak yang merupakan anak perempuan yang mana telah pandai dalam hal membaca. Dari contoh di atas, 4 tampak bahwa makna suatu kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud perkataan yang kita dengar atau yang kita lihat, tetapi juga bisa oleh representasi yang mendasarinya atau hal-hal yang kita pikirkan. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki unsur lahir namun juga memiliki unsur batin. Dan struktur lahir dan struktur batin ini sangat penting untuk pemahaman kalimat, karena proses mental yang dilalui oleh manusia dalam menanggapi kalimat-kalimat seperti ini berbeda dengan kalimat lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.